negara yang memiliki segudang keberagaman. Kemajemukan yang ada sudah dijunjung sejak zaman dahulu. Hadirnya keberagaman di negara ini seperti suku, budaya, ras, dan etnis, dan hadirnya keberagaman agama, Indonesia dengan multikulturalnya menjadi daya tarik tersendiri untuk para pelancong-pelancong negara asing dan kagum akan toleransi yang ada di Indonesia. Toleransi di kota Solo sudah ada sejak zaman dahulu. Hal ini ditandai dengan adanya berbagai tempat ibadah dari berbagai agama yang berdiri di kota Solo. Mari kita mengingat sejenak, ada berbagai tempat ibadah yang kini dijadikan cagar budaya di kota Solo. Lawean merupakan masjid tertua di kota Solo. Masjid ini sudah ada sebelum Masjid Agung. Masjid ini berada di Lawean, kota Surakarta, Jawa Tengah. Masjid ini sebelumnya adalah sebuah pura. Pura Indraprasta. Pura ini berdiri 54 tahun silam. Yang dulunya tempat gembala menjadi pura terbesar di Solo. Pura ini berada di Kampung Mutian, Kelurahan Sondaan, Kecamatan Lawean, Jawa Tengah. Gereja Kristen Jawa Margoyodan merupakan gereja pertama sekaligus gereja tertua di kota Solo. Gereja ini didirikan pada tanggal 30 April tahun 1916. Gereja ini berlokasi di Jalan Monginsidi, nomor 44, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Jawa Tengah. Gereja Santo Antonius atau bisa disebut Gereja Katolik Purbayan. Gereja Katolik ini adalah gereja tertua di kota Surakarta. Gereja ini dibangun pada bulan November tahun 1916. Gereja ini terletak di samping Balai Kota Surakarta. Yang dulunya bernama Vihara Alokiteswara menjadi kelenteng tertua dan pertama di kota Solo. Kelenteng ini berdiri di Pasar Gede, Surakarta. Kelenteng ini berdiri pada tahun 1745. Kelenteng ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya pada tahun 2013 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketiga tempat ibadah tersebut berada pada lokasi yang saling berdekatan. Ini menunjukkan rasa toleransi keagamaan masyarakat kota Solo. Lampion terpasang dari Pasar Gede hingga Geladak. Hal ini menarik perhatian tidak hanya masyarakat Solo, tetapi masyarakat dari luar kota Solo pun ikut berbaur di Pasar Gede. Di kota Solo merayakan setiap hari raya agama dengan sama meriahnya. Ketika mendekati tahun baru Imlek misalnya, pemerintah kota Surakarta biasanya mendekor area ikon Pasar Gede dengan penuh lampion-lampion dan dekorasi merah. Ternyata acara-acara semacam ini lebih dari sekedar sarana hiburan, melainkan sebagai suatu bentuk upaya nyata dalam menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Ketika mendekati bulan suci Ramadan, pemerintah daerah setempat pun melakukan hal yang sama. Pasar Gede kembali dirombak sedemikian rupa
hingga nuansa menjelang Hari Raya Idul Fitri pun erat. Kerukunan dan rasa toleransi di kota Solo sangat kuat. Mungkin orang akan terperangah ketika melihat pemandangan indah, yaitu bangunan GKJ Joyo Diningratan dan Masjid Al-Hikmah. Masjid yang nampaknya hanya beberapa meter jaraknya dari bangunan gereja. Menariknya, pengelola seringkali menggunakan area gereja untuk beribadah. Ini terjadi ketika salat Id dan terjadi sudah bertahun-tahun. Antara warga gereja dan jamaah masjid mempunyai hubungan yang sangat baik dan menjunjung tinggi rasa toleransi teposliro di antara umat. Membangun toleransi antar umat beragama di masyarakat yang majemuk bukanlah merupakan hal yang mudah. Namun sejatinya, jika kita membuka mata, masih banyak sekali manusia-manusia baik yang mau mengulurkan tangan tanpa memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Multikulturalisme sejatinya adalah hal yang tidak untuk saling menjatuhkan. Namun hal tersebut malah sebaliknya, untuk meningkatkan rasa toleransi, saling menghargai dan menghormati. Sejarah di kota Solo sangatlah menarik, tetapi jangan hanya sebatas sejarah. Mari kita ciptakan budaya toleransi di kota Solo, agar kota Solo menjadi semakin lebih baik.